isi sehanani manasiam haganupan, adong do keprihatinan ta mengidap perkembangan di i hutat tahun isi malungun malobe tahun. Jadi anggona dida hai secara umum malobe ya dong dotong prestasi tapi pangahap songona dong do homa kemerosotan jana doma menjadi rahasia umum bahwa pengelolaan pendidikan ta terakhir on mungkin sering diwarnai dengan apa namanya adalah yang muncul istilah-istilah baru seperti kilo, seperti ikat, seperti ngecas, isi pulsa, dan lain-lain itu. Sehingga sebenarnya kalau ini tidak cepat-cepat disikapi, ya kita membayangkan mungkin ke depan pendidikan kita secara sistem pun sudah agak mengkhawatirkan. Dan kemarin kami juga sempat di Facebook agak ramai juga itu soal SMA Plus yang mungkin kita juga punya keprihatinan mengenai keakanan atau keberlanjutan dari SMA Plus kita ini. Jadi supaya nggak kemana-mana dulu, mungkin begini, pemerintahan JR Saragih ini akan berakhir, kalau nggak salah itu April tahun depan, dan mungkin apa-apa yang kita diskusikan di sini pun tidak banyak artinya kalau kita rekomendasikan kepada beliau, tapi mungkin apa-apa yang bisa kita diskusikan di sini akan menjadi bahan juga untuk perbaikan paling tidak dari sektor pendidikan ini dulu di kepemimpinan daerah kita periode yang akan datang. Kita senang apakah itu Pak Jenderal, kita senang juga apakah itu Pak Radiapo, kita senang juga, atau Pak Amran, kita senang juga. Tapi itu tergantung nanti pilihan kita masing-masing. Tapi siapapun itu, kita mungkin perlu juga memberikan masukan bagaimana supaya pendidikan ini ditangani dengan lebih baik. Nah, beberapa data yang sempat kami kumpulkan bahwa ternyata jumlah sekolah pun yang pasti itu satu sekolah dasar negeri itu tahun ini berkurang satu sekolah. Jadi kemudian siswanya pun berkurang juga dan itu agak lumayan itu 100 ribuan itu ya, ribuan itu yang berkurang siswanya. Kemudian kondisi dari fisik sekolah-sekolah kita yang 6 ribuan itu ada 6.000, kalau nggak salah saya 6.335 ruang sekolah itu banyak, bukan banyak sekali aja, tapi makin banyak yang kondisinya rusak dan rusak berat. Padahal kita tahu bahwa dana pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang APBN itu sudah diaturkan minimum 20% dari APBD. Kemudian kalau kita lihat ternyata APBD-nya sendiri kan bertambah tiap tahun. Secara mutlak berarti biaya untuk pendidikan juga atau belanja untuk pendidikan juga meningkat setiap tahun. Tapi data-data yang tadi menunjukkan bahwa rupanya masalah juga ini. Kalau kita lihat kualitas pun ya mungkin ada kemerosotan juga. Dan tadi itu kasus-kasus yang banyak terjadi menyangkut pengelolaan pendidikan kita adalah yang PPP-nya nggak dibayar, adalah yang sebenarnya dia punya NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikannya sudah ada tapi tidak diberikan SK-nya, masih adalah pungutan-pungutan dan seterusnya. Jadi saya pikir itu yang perlu kita diskusikan. Kita tadinya berharap ada Pak Albert
Sinaga di sini, tapi beliau belum bergabung kelihatannya. Karena beliau itu adalah seorang mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Jadi beliau sebenarnya yang lebih kompeten menjelaskan kondisi itu, tapi karena beliau tidak ada, mungkin setelah kita sampaikan kerangka acuan kita, mungkin dari situ karena sudah hadir di sini Lawei Lusius Sinurat ya dari Bahtonang ya. Toras Lawei, lape Mike Niham mungkin tadi. Mungkin tangan. Ya, oke. Jadi sudah ada di sini Lawei Lusius Sinurat. Saya nanti lebih kepada lebih kepada moderator aja saya. Nanti Lawei Lusius Sinurat. Nanti mungkin dilanjut dengan Pak Damani. Baru setelah itu dengan Pak Sarmedi, Opung Sarmedi. Baru mungkin dengan adik kita Roni dari Italia ya, dari Italia. Jadi 4 orang dulu. Nanti kalau Agus Sutri lagi on the way. Jadi mungkin untuk membuka semacam perspektif kita lah. Kita silakan dulu Lawei Lusius Sinurat lah memberikan briefing atau ya pandangan singkat mengenai pendidikan kita. Horas, Ganup. Tertangar dong. Tertangar. Tertangar. Oh. Ya. Tertangar. Ya. Masih bingung saya sebetulnya. Halo, Horas. Selamat sore, Ganup. Tertangar. Ya. Tertangar. Lanjut. Ya, Simalungun itu kan sebetulnya punya sekolah-sekolah yang bagus secara SD sampai SMA. Simalungun itu kan punya sekolah plus di raya kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, persebaran sekolah juga di Simalungun cukup merata. Yang ketiga, potensi ketiga adalah Simalungun itu karena multikultur, karena dari berbagai aspek masyarakatnya, dari berbagai latar belakang, Simalungun itu potensial untuk berkembang karena kompetisi secara internal itu berjalan dengan mantap. Itu potensi. Saya itu lulusan sekolah kampung, karya bakti swasta di Bahtonang. Itu kampung nggak pernah dijalani sama Pak MWD itu. Pak Sarmedi juga belum pernah ke situ itu. Di baliknya Gunung Simbolon itu, baliknya raya. Waktu saya SMP cuma 3 kelas. Bayangkan. Begitu saya lulus SMP, di SMP saya ranking 1. Begitu masuk di Siantar, saya ranking 11. Nah, artinya kualitas di kampung itu mungkin tidak jelek-jelek amat, tetapi kelemahannya adalah ada di guru. Sistem saya nggak bicara sistem, itu urusan politisi. Guru saya waktu SD hanya ada satu yang jago, Pak Saragi. Sampai saya kuliah S2 itu saya ingat terus. Itu satu. Yang kedua, guru saya SMP yang bagus cuma satu. Itu Pak Damanik. Jadi ketika saya masuk SMA, saya baru ngerasa sekolah di kampung itu sebetulnya nggak jelek-jelek amat sih. Lumayan juga. Hanya keterbatasannya cuma satu, akses. Misalnya contoh, bagaimana saya SMP diajar guru bahasa Inggris yang lulusan SMA. Dia mengatakan dash untuk dash. Mengatakan ya didin untuk din. Diden. Dia mengatakan
love untuk love, ya. Jadi, tapi harus ada yang mengajar. Nah, itu satu. Jadi faktor SDM ini sangat berpengaruh. Kalau secara holistik, menurut saya, pendidikan di kampung itu, di Simalungun terutama, nggak jelek menurut saya, nggak jelek. Kalau bicara Paulo Freire, ya, ahli pendidikan Amerika Latin, sebetulnya, ya, overall, pendidikan Simalungun itu sudah membebaskan kita kok, dari kemiskinan kok. Saya kasih contoh. Kalau Anda pernah ke Bahtonang, itu kampung yang sangat indah. Di samping kanan kampung kami itu ada lembah. Di situ ada sungai namanya Bah Kaliat. Di sebelahnya lagi, arah berlawanan, itu ada namanya Bah Bolon. Maka nama kampung kami Bahtonang. Kampung kami menjadi tenang kalau ada dua sungai yang mengalir di situ. Sumber daya manusia di Simalungun itu luar biasa. Secara ekonomi, sebetulnya nggak miskin-miskin amat, sanggup untuk sekolah sampai S3. Tetapi kedamaian tadi dikelilingi sungai membuat kami di kampung itu merasa nyaman. Ini surga. Jadi tantangan pertama pendidikan Simalungun adalah keluar dari kenyamanan. Bapak saya orang Samosir. Saya lahir dan besar, bapak saya juga udah besar di Simalungun. Tetapi orang Simalungun di kampung saya, zaman 80-an, masih bisa dihitung dengan jari berapa yang sampai SMP. Sekolah orang Toba. Kenapa? Kalau orang Toba itu miskin-miskin. Nggak punya kebun karet, nggak punya kebun sawit, nggak punya sawah. Gitu. Jadi, menurut saya, kalau kita bicara tentang pendidikan Simalungun, harus disadari betul model pertama, kita nggak pernah kesulitan secara ekonomi untuk pendidikan. Yang kedua, paham pendidikan yang dipahami oleh masyarakat kita itu sudah terlanjur pekerjaan. Lulus SMP, SMA, kuliah, PNS. Jadi karena tidak dapat PNS dari 10 orang misalnya, 9 tidak dapat, maka nggak usah lagi sekolah. Jadi memerdekakan pendidikan adalah membombardir, ya, merusak atau mengkritisi tujuan pendidikan itu sendiri. Pak Demalik itu, Pak Wagner pernah cerita ke saya bahwa dari kampungnya sampai merantau ke tebing, dia menjadi seorang jenderal dari konflik sosial. Artinya dia membebaskan pendidikan itu ketika dia berani keluar dari konflik-konflik sosial, dari kenyamanan sosial, dan juga situasi sosial yang pada saat itu mungkin tidak bisa kita atasi. Maka menurut saya, sebelum sampai kepada diskusi lebih jauh, pendidikan itu membebaskan karena kita ingin bebas. Pendidikan Simalungun itu akan maju karena masyarakatnya, pejabatnya, dinas pendidikannya, semua elemen masyarakat ingin maju. Bagaimana seorang bupati misalnya, ketika sekolahnya pun tutup? Bagaimana seorang pejabat publik nggak punya perhatian kepada pendidikan? Ya syukur-syukur bahwa misalnya Pak Radiopo atau Pak Wagner kelak ke depan membangun universitas negeri di Simalungun. Tapi de facto, seperti J.R. Saragih, yang dipersoalkan bukan kepemimpinannya, tapi latar belakang pendidikannya. Kalau bupati aja udah bermasalah, dari mana dia sekolah, dari mana dia lulus, ya masyarakat juga, bagaimana lagi? Jadi saya terus terang bangga sebagai lulusan sekolah di Simalungun, bangga saya. Walaupun di kampung saya di negeri, di Bahtonang, SMP di kampung-kampung, begitu saya kuliah di Unpar, saya bangga bahwa saya dari Simalungun. Kenapa saya bangga? Karena bupati aja nggak jelas, saya bisa jelas. Gitu. Karena pejabat-pejabat aja jadi DPR, palsu ijazahnya, gua enggak gitu. Jadi poin saya sebetulnya sederhana,
pendidikan yang memerdekakan itu yang penting tulus ingin bebas, tulus ingin keluar dari situasi. Kalau Anda jadi bupati, lalu fokus Anda hanya memajukan sekolah milik Anda, itu bukan bupati. Ya. Tapi kalau Anda misalnya ketua yayasan, oke. Kedua, saya pernah bicara dengan Pak LS, di Simalungun itu sebetulnya pendidikan jadi urusan duit. Masukin buku siapa, penerbit mana, berapa persen kepala sekolah, berapa persen dinas pendidikan. Saya pernah dengan perangin angin itu siapa, yang orang Simalungun dari Cingkes itu, Victor. Pernah kami mau dinas pendidikan masukin buku. Nah, jadi pemerintah Simalungun terlalu fokus kepada manajemen pendidikan dan tidak fokus kepada bagaimana mendidik. Rusaknya pendidikan Simalungun karena semua aspek dipolitisir, dibisniskan. JR itu bupati paling gagal di bidang pendidikan. Karena di Raya, SMA Plus pun bisa hamil di luar nikah. JR itu gagal sekali karena SMP di kampung saya pun sudah puluhan tahun nggak keluar izinnya, nggak jelas statusnya. Ibu kota kami Sindaraya itu nyaris tidak ada orang yang hebat. Karena apa? Karena pendidikan di sana nggak pernah maju-maju. Punya SMA, orang satu kecamatan nggak tertarik sekolah di sana. Kenapa? Nggak punya keunggulan. Nah, jadi itu dulu mungkin dari saya hanya merangsang pemikiran. Nanti kita olah lagi. Itu lagi Bapak Ibu sekalian. Silakan didiskusikan. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Lucius tadi. Karena memang jadi kepentingan bagi kita tanah Simalungun ini subur, sehingga seolah-olah kita sudah nyaman di sini dan tidak bisa maju karena kita dalam kondisi nyaman di comfort zone. Jadi untuk bisa maju memang harus kayak orang Samosir lah, semua serba terbatas sehingga ada ada semacam semangat yang kuat untuk lebih baik, ya. Oke, jadi itu dulu pembuka dan kita tadi sudah dengarkan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Tapi sebelum itu, selamat bergabung orang Muara Bungo, Pendeta Mardison Simanjorang. Oh, ada di sana tuh. Tapi belum connect beliau. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Jenderal dulu lah. Kalau Pak Jenderal ini sudah 5 tahun terakhir jadi pelaku juga, pelaku pendidikan juga di Kabupaten Simalungun, dan mungkin kita juga perlu dapat perspektif dari beliau. Silakan Pak Jenderal. Silakan. Anjaha, selamat sore Hubat Taganupan. Selamat sore. Buat yang puasa, selamat berpuasa, dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hubat Taganupan. Jadi sangat menarik dengan judul, bisa dengar? Kedengarannya? Kedengaran kah? Kedengaran. Jadi sangat menarik topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu memerdekakan belajar. Kalau melihat judul ini kan berarti sebelumnya tidak merdeka, kan kira-kira seperti itu ini. Sebelumnya tidak merdeka, atau mungkin sebelumnya tidak link and match dengan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Dan kira-kira seperti itu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Lawe Lucius tentang kondisi Simalungun seperti apa. Ya, memang saya sependapat bahwasanya potensi Simalungun itu luar biasa. Bahkan saya pernah baca juga tentang jauh sebelum SMA Plus itu muncul, sebenarnya tidak malu saya katakan di beberapa forum,
bahwasanya Simalungun itu sebenarnya sudah jauh lebih maju konsep pendidikannya sebelum-sebelumnya dengan kabupaten lain. Bahkan di Indonesia sendiri. Nah, di sini kebetulan ada pendeta Juandaha sama Manjorang tadi ya, Manjorang. Nah, mohon koreksi saya kalau salah. SMA GKPS Raya itu kalau tidak salah itu tahun 60-an sudah ada. Bahkan konsep pendidikannya pun sudah jauh melampaui daripada umurnya dia. Kenapa saya katakan jauh melampaui daripada umurnya? Konsepnya sudah kayak seperti SMA Taruna Nusantara. Dia ada penginapan. Kenapa saya katakan begitu? Kan saya sudah pernah nginap di sana. Sudah pernah saya nginap di SMA GKPS. Tapi sebenarnya konsep ini yang dipakai oleh SMA Taruna Nusantara, SMA Yayasan Sopo Surung, yang justru kita sulit Iya. Ada gangguan. Ada gangguan tuh kayaknya. Ada gangguan ini. Coba. Sinyalnya kurang kuat. Nah, jadi ya. Lanjut. Nah, sekarang udah. Nah, jadi kenapa justru yang di kita tidak maju, bahkan kemarin juga disampaikan oleh Lawe Junta Mardi, kita bicara mengenai SMA plus PMS, sekarang justru tutup. Bahkan saya berpikir begini, nah, seharusnya SMA plus PMS itu tidak bisa tutup itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena membawa nama PMS. Itu konsekuensinya semua yang Ahab Simalungun terlibat sebenarnya di situ. Jadi kalau memang itu dibangun trust, saya pikir itu luar biasa. Untuk Simalungun saya setuju dengan yang disampaikan oleh Lawe Lucius. Khusus Raya sendiri pun bisa kita lihat saja. Raya itu kan tempatnya juga strategis, udaranya bersih, dingin, waduh. Sebenarnya cocok untuk tempat pendidikan. Cocok sekali, gitu. Jadi, nah, SMA, ya betul tadi sampaikan SMA siapa, hampir merata, ya. Nah, kaitannya dengan memerdekakan ini, karena kami sudah 6 tahun membentuk yayasan di sana. Tadinya saya ceritakan aja, tadinya kami agak susah. Untuk mengambil siswa saja agak susah waktu itu. Kenapa saya katakan ini? Karena waktu itu kan SMA itu di bawah Pemkab Simalungun. Nah, buat kami justru dengan beralihnya ke provinsi, wah saya pikir justru lebih gampang kami merekrut. Nah, saya melihat metode-metodenya masih pola-pola yang lama. Sekalipun sebenarnya kalau dibandingkan dengan Jakarta, saya sering turun ke sana memberikan evaluasi dan bahkan memberikan motivasi. Satu yang simpel saja. Di Jakarta, keterlibatan orang tua itu luar biasa di Jawa ini. Artinya sekolah menyadari bahwasanya pendidikan itu tidak semata-mata hanya urusan daripada sekolah saja. Tidak hanya semata-mata urusannya guru. Sekolah dalam konteksnya Pemda berarti, Pemda ya. Tapi juga orang tua. Di Jakarta di sini, waktu anak saya SMP, SMA, ketika menerima rapot, orang tua diundang. Orang tua dihadirkan. Jadi tahu kita. Bahkan si guru itu menyampaikan guru kelasnya Pak Damanik. Anak bapak itu di sini dia lemahnya, di sini dia ininya, di sini dia, di sini dia, di sini dia. Nah, jadi sebenarnya ini yang saya pikir yang dikatakan diberikan keleluasaan kepada sekolah itu untuk bisa berkembang. Karena bukan apa-apa, kita juga sekarang ini kan kita lihatlah bagaimana tantangan ke depan ini.
sangat-sangat dituntut kreativitas, sangat-sangat dituntut kreativitas. Jangan lagi memberikan pendidikan itu dengan metode monolog gitu ya. Ya, harus lebih kepada partisipatif. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan CBSA kan gitu, cara belajar siswa aktif. Nah, kalau mungkin sekarang ini cara belajar siswa partisipatif kan itu. Nah, ini sebenarnya yang dituntut dengan merdeka belajar. Nah, maunya jangan dibebani lagi. Guru-guru itu seperti yang kita lihat sekarang di Simalungun, waduh demo apa semua itu juga membuat orang tidak merdeka. Membuat orang tidak merdeka. Makanya kita monitor Menteri Pendidikan di Makarim ini sangat konsekuen dia. Dia tahu persis apa yang membuat orang tidak merdeka di daerah itu. Makanya kalau tidak salah ada kebijakan nanti mereka ini dana BOS itu langsung dikirim ke sekolah ya, ke sekolah. Jadi tidak lagi melalui Pemda, melalui apa. Ini kalau masih kita direcokin dengan yang beginian, bagaimana kita bisa merdeka? Sementara tantangan kita luar biasa ke depan ini. Tantangan kita luar biasa. Dan sekarang ini kita bisa pahami bahwasanya pendidikan itu memang kita tahu bahwasanya bagaimana dia mentransfer ilmu itu ke siswa itu harusnya sudah dibarengi dengan kreativitas guru. Jangan lagi guru itu wah kayak sama apa ya dianggap teman saja itu siswa seperti apa, dan jangan merasa ketika siswa lebih pintar daripada gurunya dia malah tersinggung. Nah itu ini yang karena apa, ilmu itu kan tidak kita harus paham ilmu itu juga tidak hanya didapatkan dari guru. Sekarang sudah terbuka sekali. Dengan kita begini saja, dengan ikut dia di searching di mana-mana, dia dapat. Bahkan mungkin lebih hebat dari pendapatnya si guru ini kan gitu. Ibaratnya dia searching profesor sini dari Amerika sana, pendapatnya begini, sementara guru masih pendapatnya dari sini, pendapatnya dari Raya atau dari Wagner Damani atau dari Lawe Juntamardi kan gitu. Jadi ini mungkin sebenarnya yang perlu dibangun di Simalungun. Kira-kira kita harus pahami siapa yang paling bertanggung jawab dengan pendidikan ini. Yang tentu yang pertama ya Pemda, itu sudah pastilah. Nah, seperti apa Pemdanya? Tadi sudah disampaikan juga sama Lawe Lucius. Saya tidak mengatakan gagal atau bagaimana, tapi dengan tutupnya SMA Pulus itu rasanya prihatin saya kan gitu. Nggak perlu harusnya. Bisa kita bayangkan potensi kurang dana mereka. Kenapa tidak bisa? CSR di Simalungun setahu saya puluhan M itu, setahu saya. Dari PTP, dari CIFEF, dari mana perusahaan-perusahaan. Itu saja dipakai untuk SMA Pulus Raya, SMA Pulus PMS. Saya pikir SMA Yayasan Sopo Suruh itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Belum lagi melibatkan seluruh Simalungun, seluruh melibatkan putra Simalungun. Nggak ada apa-apanya. Kami aja dari YPPM bisa mengambil dana dari PTP 4 itu 1,2 miliar. Pada tahun 2018-2019. Dengan 400 siswa. 400 siswa kali 3 juta kita bayar ke Ganesha Operation. 1,2 miliar. Itu hanya pertemanan saja. Apalagi seorang bupati. Waduh. Kalau tentu mau untuk memajukan Simalungun, bukan memajukan tadi seperti yang disampaikan tadi, memajukan sekolahnya atau mungkin juga ke masing-masing ke kantongnya. Ini nggak ada susahnya kok. Saya berpikir, wah ya saya tidak mengatakan kalau saya terpilih tidak, tapi saya bersyukur hadir di sini supaya juga saya bisa menampung seperti apa maunya masyarakat. Syukur-syukur nanti saya diberikan kepercayaan. Nah, ya nanti orang-orang ini saya pakai lah supaya gimana kita bisa Simalungun bisa bagus dan Raya itu akan pastikan lebih hebat. Saya pikir itu saja dari saya sebagai tambahan. Kemudian juga orang tua supporting sebagai penuh itu nggak bisa kita lepaskan.
Jadi memerdekakan Merdeka Belajar itu sudah sangat tepat. Itu juga diambil tentu melihat ancaman atau tantangan ke depan ini. Jadi sehingga dituntut kreativitas, partisipatif, kolaboratif. Kalau bahasa sekarang ini Renald Ghazali itu orkestrasi gitu, orkestrasi. Kita berkolaborasi supaya orkestra itu kan enak, kerjasama yang baik. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Laweku Juntamari. Kembali saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Jadi kita sudah juga diberi semacam optimisme. Sebenarnya ya terutama tadi yang soal SMA Plus kan, ya tinggal kelas 3 sekarang yang tersisa di sana. Selesai itu selesai